Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zahra Mutakin, NIM 1207010041 dari kelas Matematika A 2020. Dalam kesempatan kali ini, insya Allah saya akan memaparkan dari materi praktek ibadah tentang sholat. Nah, yang pertama, apa itu sholat? Secara definisi, sholat itu merupakan suatu jenis ibadah di dalam agama Islam yang dilakukan oleh umat muslim. Nah, kegiatan sholat ini meliputi perkataan serta perbuatan yang diawali dengan gerakan takbir dan diakhiri dengan gerakan salam. Oke. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengutus atau memerintahkan kepada nabi untuk sholat. Nah, siapa saja nabi tersebut gitu ya. Nah, yang pertama ada Nabi Ibrahim, yang kedua ada Nabi Ismail, yang ketiga Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Muhammad. Nah, tentunya setiap para nabi yang diutus oleh Allah atau diperintah oleh Allah untuk melaksanakan sholat itu berbeda-beda versinya gitu. Seperti Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, dan disempurnakan sholat yang 5 waktu itu oleh baginda Nabi besar Muhammad SAW. Nah, untuk bersyariat sholat 5 waktu, yaitu ibadah sholat 5 waktu diwajibkan pada umat ini saat Nabi SAW masih tinggal di Mekah. Nah, sebelum hijrah ke Madinah dilakukan, tepatnya saat malam Isra Mi'raj 1,5 tahun sebelum Hijriah. Jadi, sholat itu disempurnakannya atau disyariatkannya itu ketika malam Isra Mi'raj gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada hikmah melaksanakan sholat. Dengan sholat, Allah akan mengampuni dosa-dosa yang ada di antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Sholat juga dapat membersihkan diri dari kesalahan dan dosa yang dilakukan secara sengaja atau tidak. Orang yang sholat dengan khusyuk akan selalu berusaha untuk menjaga lahir dan batinnya selalu bersih. Nah, tentunya hikmah atau dari faedah dari sholat ini sangat-sangat banyak gitu ya, dan sangat-sangat besar juga gitu. Selain kita membuat diri kita tenang, membuat diri kita istirahat yang paling enak gitu ketika sholat, terus dapat menghapus dosa gitu, dapat lebih baik dari memperbaiki diri dari sebelum-sebelumnya gitu. Nah, yang selanjutnya, orang yang meninggalkan sholat. Sebagai keterangannya, Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa kaum muslimin bersepakat bahwa meninggalkan sholat 5 waktu dengan disengaja adalah dosa besar, dan dosanya lebih besar dari dosa membunuh, merampas harta orang tua, berzina, mencuri, dan minum minuman keras. Insya Allah sekali ya. Jadi seseorang yang meninggalkan sholat dengan secara sengaja gitu, itu merupakan dosa besar gitu ya. Melebihi dari zina, mencuri, meminum minuman keras, terus merampas harta orang tua gitu, juga membunuh. Na'udzubillah min dzalik ya. Jadi memang sholat ini sangat-sangat menjadi pokok gitu bagi kita semua, pokok ibadah gitu ya. Nah, yang selanjutnya ada jenis orang yang meninggalkan sholat dan statusnya gitu ya. Yang pertama, orang-orang meninggalkan sholat ada yang disengaja. Nah, statusnya orang tersebut menjadi kafir gitu ya. Jadi kalau misalkan mau sholat lagi harus syahadat dulu gitu. Nah, yang kedua ada tidak disengaja gitu ya. Statusnya tentu tidak kafir, tetapi sholatnya wajib diqadha. Misalkan secara tidak disengaja itu ketika misalkan ketiduran gitu ya. Nah, misalkan tidak melaksanakan sholat asar gitu, pas bangun-bangun udah maghrib gitu. Nah, itu wajib diqadha gitu ya. Yang selanjutnya hukuman di dunia bagi orang yang meninggalkan sholat. Nah, yang pertama, Allah akan menghilangkan keberkahan dari umurnya gitu. Tentunya sangat-sangat ngeri sekali gitu ya. Kalau kita setiap umur yang kita jalani tidak ada keberkahan, naudzubillahi min dzalik ya. Nah, yang kedua, tanda kesolehannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala di keningnya. Nah, tentunya hukuman orang yang tidak sholat gitu di dunia dipandang oleh orang lain juga tidak soleh gitu. Yang ketiga, semua amalnya tidak akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala.
Naudzubillah min dzalik ya teman-teman semua. Yang selanjutnya ada Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengangkat doanya ke langit. Tentunya kalau tidak diangkat doanya ke langit tentu tidak akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima ada semua makhluk di dunia akan menyepelekannya. Jadi harga dirinya juga orang yang tidak sholat itu sangat-sangat rendah itu dipandang oleh orang lain gitu. Yang keenam dan yang terakhir dia tidak akan mendapatkan bagian doanya orang-orang soleh gitu. Jadi kan setiap doa itu rata-rata orang-orang soleh atau umat muslim itu mendoakan saudaranya. Sedangkan dia kalau yang tidak sholat tentunya tidak akan mendapat keberkahan dari doa tersebut. Yang selanjutnya ada hukuman di akhirat. Nah, macam sisaan ketika berada di alam kubur, yaitu yang pertama kuburnya akan disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai tulang rusuknya hancur berantakan. Ya Allah, naudzubillah. Yang kedua, dalam kuburnya akan dinyalakan api neraka. Kemudian orang yang meninggalkan sholat siang malam akan dipanggang dan dibolak-balik di atas bara api tersebut. Naudzubillah min dzalik. Dan yang terakhir, ural yang bernama Suja'al Aqra akan datang dan kepada orang-orang yang meninggalkan sholat. Ular Suja'al Aqra itu tercipta dari api neraka. Kukunya terbuat dari besi-besi dan kuku yang panjangnya itu seperti ukuran perjalanan 1 hari. Ya Allah, naudzubillah. Oke, yang selanjutnya ada waktu salat fardu ya. Dimana dari keterangannya itu salat fardu adalah ibadah wajib bagi seluruh umat Islam dengan waktu serta jumlah rakaat yang sudah ditentukan atau sudah disyariatkan. Ada pemulaan di mana salat tidak sah jika dijalankan sebelum masuk permulaan waktu atau sudah masuk waktunya gitu ya. Dan terdapat batas akhirnya juga di mana saat harus dilaksanakan sebelum sampai di batas akhir waktu. Hal ini tertera dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 103. Jadi salat itu harus sudah masuk waktunya gitu. Misalkan salat lohor berarti kita harus udah masuk salat duhur gitu ya. Nah, dalil dari penentuan salat fardu yang pertama, salat subuh dilakukan sejak terbitnya fajar atau sidik hingga terbitnya matahari sebagaimana keterangan dari riwayat Muslim nomor 612 di mana Rasulullah SAW bersabda, wahai waktu salat subuh ialah sejak terbitnya fajar hingga terbitnya matahari, dan seterusnya ya sampai salat Isya gitu ya, ada keterangannya bisa dibaca. Terus yang selanjutnya ada batas waktu tiap salat fardu. Nah, untuk batas waktunya yaitu waktu duhur. Waktu salat duhur dimulai dari saat matahari tergelincir dan berakhir setelah bayangan setiap suatu barang atau subjek berukuran sama dengan aslinya gitu, ditambah bayangan yang muncul saat matahari tergelincir. Jadi misalkan seseorang berjalan atau berada di luar, ketika bayangannya sudah seukuran tubuhnya, maka itu waktu salat duhur sudah habis gitu ya. Begitupun selanjutnya sampai salat subuh gitu ya. Ada keterangan-keterangannya bisa dibaca. Yang selanjutnya kriteria salat yang masih dalam waktunya gitu. Nah, seperti dalam melaksanakan salat duhur ketika matahari memancarkan sinarnya yang sangat panas, itu merupakan panas dari neraka, maka salatnya boleh dinantikan sampai tidak terlalu menyengat. Jadi kalau misalkan suatu hari ketika tergelincir matahari itu panasnya luar biasa gitu ya, sangat menyengat gitu. Nah, mungkin kalau misalkan ke masjid atau misalkan waktu tersebut dilaksanakan salat bisa mempengaruhi kekhusyuan salat, jadi boleh untuk dinantikan sebelum masuk waktu asyar gitu. Dan yang kedua ada seperti salat Isya boleh dilaksanakan diakhirkan karena misalkan ada keperluan yang memang tidak bisa ditinggalkan, maka boleh diakhirkan. Nah, juga ini salat Isya juga bisa diakhirkan ya, karena salat Isya itu waktunya sangat panjang gitu. Yang selanjutnya cara mengqadha salat. Nah, pelaksanaan salat qadha harus sesuai dengan tata cara salat dengan tertib sebagai mestinya. Seperti mengqadha salat Isya di siang hari harus dilakukan dengan suara yang lantang. Jadi kalau misalkan salat subuh gitu ya, salat subuh dilaksanakannya misalkan agak siang gitu ya, sudah habis waktunya, boleh itu dilaksanakan tapi dengan qadha gitu ya. Nah, untuk niatnya juga bismillahirrahmanirrahim,
usolli fardo, misalkan fardo subhi rakaataini mustaqbilal kiblati ada qadoa lillahi ta'ala gitu ya. Oke, yang selanjutnya syarat sah sholat. Nah, menurut mazhab Imam Syafi'i ada 4 syarat sah sholat yang terdiri dari yang pertama suci fisik dari hadas, suci badan dari najis, suci pakaian dari najis, dan suci tempat dari najis. Tentunya pakaian, terus diri kita jangan sampai ada najis yang menempel. Yang kedua, mengetahui waktu sholat. Yang tadi saya sebutkan bahwa ketika sholat itu harus masuk waktunya gitu. Nah, yang selanjutnya menutup aurat, segala sesuatu yang wajib ditutup dan tak boleh dilihat. Nah, nanti akan dibahas juga ya. Nah, terakhir menghadap ke kiblat gitu ya. Nah, oke, yang selanjutnya tempat yang dilarang untuk sholat yaitu yang selanjutnya ada aurat terbagi 2 itu. Yaitu ada aurat laki-laki dan aurat perempuan, di mana aurat laki-laki antara pusar dan lutut gitu ya. Dan untuk perempuan semuanya kecuali telapak tangan, telapak kaki, terus muka gitu ya. Dan yang selanjutnya tempat yang dilarang untuk sholat. Yang pertama kuburan, WC, kandang ayam unta atau kandang peliharaan, misalkan kandang ayam atau kandang sapi kerbau gitu ya. Jangan gitu ya, karena itu banyak najis atau kotoran. Yang selanjutnya di tengah jalan. Nah, jangan di tengah jalan karena kalau misalkan kita sholat di tengah jalan nanti bisa tertabrak gitu. Yang keenam, di tempat penyembelihan, karena kalau misalkan kita sholat di tempat penyembelihan tentu banyak darah gitu yang bercecer. Yang selanjutnya di atas Ka'bah juga tidak boleh. Yang selanjutnya tanah yang dirampas pemiliknya. Jadi tanah yang dirampas oleh pemiliknya itu tidak boleh kita melaksanakan sholat di sana. Dan yang terakhir di tempat sampah. Tentunya tidak boleh kita melaksanakan sholat di tempat sampah karena banyak kotoran. Mungkin juga bisa ada najis gitu ya, atau bangkai. Oke, yang selanjutnya salat secara ketentuan dan rukun. Yang pertama, kita harus tentu ketika kita melaksanakan sholat kita harus tahu rukunnya gitu ya. Nah, yang pertama ada rukun keseluruhan, di mana rukun keseluruhan yaitu yang terdiri berdiri bagi yang mampu, terus takbiratul ihram sambil kita berniat. Yang ketiga membaca surat Al-Fatihah pada tiap rakaat, ruku dan tumaninah, i'tidal setelah ruku dan tumaninah, sujud 2 kali dengan tumaninah, duduk selang 2 sujud atau duduk di antara 2 sujud dengan tumaninah. Yang selanjutnya duduk dan membaca tasyahud akhir. Yang ke-9 membaca salawat Nabi pada tasyahud akhir. Yang ke-10 membaca salam yang pertama, dan yang 11 tertib gitu ya dalam melaksanakannya. Yang kedua ada rukun fitrah, di mana rukun fitrah ini merupakan rukun yang wajib dilakukan oleh seluruh tubuh dengan sempurna. Rukun fitrah ini rukun fi'lah maksudnya, diantaranya itu ada niat, berdiri ketika mampu, ruku, i'tidal, sujud pertama dan sujud kedua gitu ya, duduk di antara 2 sujud, duduk tasyahud akhir dan tertib. Yang ketiga ada rukun qauliyah, di mana rukun qauliyah adalah lafaz yang melontarkan suara yang berbunyi gitu ya. Maksudnya adalah bacaan yang mesti mengeluarkan bunyi gitu. Yang pertama takbiratul ihram gitu ya. Jadi ketika kita takbir Allahu Akbar harus terdengar oleh diri kita sendiri gitu. Yang kedua membaca Al-Fatihah, tasyahud akhir, membaca dalam tasyahud akhir dan salam pertama gitu. Tentunya harus terdengar oleh diri kita sendiri. Yang selanjutnya ada hal yang wajib dalam sholat. Nah, semua takbir kecuali takbiratul ihram. Yang pertama bacaan subhana rabbiyal azimi 1 kali, bacaan syami Allahu liman hamidah 1 kali bagi imam, dan orang yang salat sendirian bacaan rabbana walakal hamdu bagi makmum, bacaan subhan rabbiyal a'la 1 kali dalam sujud, bacaan rabbi ghfirli 1 kali ketika duduk di antara 2 sujud, dan tahiyat awal itulah bagian-bagian yang wajib dalam salat. Bila tidak dikerjakan bisa diganti dengan sujud sahwi. Dengan demikian sujud sahwi menjadi wajib. Nah, selanjutnya ada hal yang sunnah dalam sholat.
Tentunya hal yang sunnah dalam sholat itu lumayan banyak ya, seperti mengangkat kedua tangan, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri, atau ya cara meletakkan tangan yang di atas perut dan di bawah dada gitu ya. Membaca doa iftitah, terus membaca basmalah dengan syarat dengan jahar gitu ya, itu ketika sholat di waktu malam gitu ya, dengan jahar, dengan keras gitu. Yang selanjutnya mengucapkan amin ketika imam membaca surat Al-Fatihah di akhirnya, terus membaca ayat Al-Quran selain Al-Fatihah setelah membaca surat Al-Fatihah, terus membaca bacaan tasbih ketika ruku dan sujud, dan yang terakhir membaca bacaan tasmi' dan tahmid. Yang selanjutnya jika rukun tertinggal. Nah, jika rukun tertinggal, kalau misalkan disengaja, itu sholatnya tidak sah tentunya. Kalau misalkan tidak disengaja, bisa dilakukan dengan sujud sahwi. Maka sujud sahwi yang dihukumnya tadi wajib gitu ya. Nah, begitupun yang wajib tertinggal gitu bisa diganti dengan sujud sahwi, tapi dengan catatan tidak disengaja. Oke, yang selanjutnya zikir ya. Zikir setelah sholat, tentunya semua orang itu punya versi masing-masing gitu ya, tapi yaitu tergantung keyakinannya masing-masing. Nah, untuk dalam kitab Manhajus Sakilin yang kita sudah pelajari, isi zikir itu setelah sholat, yang pertama istighfar 3 kali, lalu mengucapkan Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta rabbana ya dzal jalali wal ikram. Nah, selanjutnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahul fadlu lahu tsana hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin wa la kharihal kafirun. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Nah, itu sebanyak 33 kali ya. Lalu lalu menerapkan menjadi 100 dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Nah, untuk zikir yang lain dari referensi lain, yaitu bacaan zikir yang dijelaskan dalam kitab Al-Azkar, Imam Nawawi mengatakan bahwa para ulama bersepakat tentang kesunahan zikir yang dilakukan setelah salat. Hal tersebut merujuk pada hadis sahih dengan berbagai jenis bacaan. Ada Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya untuk berzikir setelah salat. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf ayat 40 gitu ya. Nah, yang artinya, dan bertasbihlah kepadanya pada malam hari dan setiap selesai salat. Itu dalam Quran surat Qaf ayat 40. Nah, tentunya dalam yang disunahkan oleh Rasul, yang pertama baca istighfar sebanyak 33 kali, lalu membaca Allahumma antas salam wa minkas salam fa inna rabbana bisalam wa ahlan dan jannata jalal Allahumma antas salam wa minkas salam fa inna rabbana bisalam wa adkhilna jannata daras salam tabarakta rabbana wa ta'ala ya dal jalal wa ikram. Yang selanjutnya yaitu membaca tasbih, tahmid dan takbir setelah bacaan yang barusan ya, yang Allahumma antas salam, sebanyak 33 kali gitu. Dan yang terakhir membaca doa penutup gitu ya. Itu doanya biasanya bebas ya, tergantung masing-masing. Nah, untuk versi saya sendiri ketika berzikir itu yaitu kurang lebih sama seperti yang kedua gitu ya. Merujuk dari hadis sahih gitu ya. Yang pertama yaitu zikir yang saya lakukan setiap sholat itu membaca istighfar 3 kali, terus membaca Allahumma antas salam wa minkas salam sampai ya dal jalal wal ikram. Lalu mengucapkan Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la radda yang fa'u dal jaddi minkal jad. Terus mengucapkan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Terus membaca Allahumma zina minan nar sebanyak 3 kali, terus membaca tasbih, tahmid, takbir
sebanyak 33 kali, lalu membaca kalimat la ilaha illallah sebanyak 33 kali, tahlil atau tahlil, dan yang terakhir membaca doa gitu ya. Itu referensinya mengikuti di setiap pengajian gitu, di tempat pengajian gitu. Oke. Yang terakhir kita akan membahas sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu. Tentunya sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu itu biasanya sholat sunnah rawatib ya. Merupakan sholat sunnah yang dikerjakan mengiringi sholat fardu atau sholat wajib gitu ya. Nah, untuk sholat sunat rawatib ini atau sholat sunnah rawatib muakkad adalah sebagai berikut ya. Yang pertama 2 rakaat sebelum sholat subuh, 2 atau 4 rakaat sebelum sholat duhur, 2 atau 4 rakaat setelah sholat duhur, 2 rakaat sesudah sholat maghrib, 2 rakaat sesudah sholat isya. Nah, itu buat sunnah rawatib muakkad. Yang ghairu muakkad adalah salah satu sunnah yang dianjurkan tanpa penekanan yang kuat seperti salat rawatib dan salat sunnah yang sifatnya insidentil atau tergantung waktu dan keadaan seperti salat khusuf. Khusuf hanya dikerjakan ketika terjadi gerhana. Yang selanjutnya waktu yang dilarang untuk salat sunnah, yang pertama sudah salat subuh hingga matahari terbit, yang kedua matahari terbit hingga meninggi. Itu biasanya waktunya suka sebentar ya, dimana waktu terbit hingga meninggi gitu ya. Nah, setelah meninggi kita bisa melaksanakan sholat duha. Yang ketiga matahari tepat di atas kepala atau istiwa, jadi dilarang ya, tapi biasanya itu juga waktunya sebentar. Jadi biasanya tidak kebenaran untuk sholat dalam waktu tersebut gitu ya, soalnya waktunya sebentar juga. Yang keempat dari sholat asar hingga tenggelam, jadi setelah sholat asar kita jangan melakukan sholat sunat. Dan yang terakhir matahari mulai tenggelam hingga gelap sempurna, tentunya tidak boleh gitu. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya karena kesalahan datang dari saya dan kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.